Jadi kita akan mengawali refleksi kita hari ini dengan apa yang sudah Bu Ana sampaikan tadi, dan forum ini nanti akan dipandu oleh Kak Echa. Oh, ini kayaknya Kak Dwi lagi di kondangan loh dia. Iya Kak ya. Kak Dwi bisa dengerin suara Bu Ana nggak? Oh pasti nggak denger dia lagi dengerin ada musik-musik gitu kali ya. Oke, coba Bu Ana cek mic dulu. Kak Renanta bisa dengar suara Bu Ana dengan baik? Bisa, Bu Ana. Oke. Kak Joshua? Kak Joshua coba tes mic-nya. Kak Joshua? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Iya, Bu. Kak Nur Syahreni? Halo Bu, bisa Bu? Oke. Nah Kak Dwi nih coba kita sapa lagi nih. Kak Dwi? Ya kan dia nggak dengar. Kak Amalia? Kak Amalia yang ada filternya baret. Ada Bisa dengar ya suara Bu Ana ya? Iya, dengar Bu. Ya, oke. Kak Milda? Hadir Bu. Oke. Kak Husnul Raja? Hadir Bu. Oke. Kak Salsabila? Kak Nur Aisyah? Baik ya, Bu Ana akan mendokumentasikan sekarang, akan men-screenshot kalian semua. Baik, silakan Kak Echa untuk memulai. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang masih belum on kamera, mungkin bisa dihidupkan. Lalu, seperti yang sudah dibicarakan pada grup, itu nanti teman-teman bisa menceritakan seperti budaya, lalu bahasanya itu, bahasa daerahnya itu bagaimana, itu nanti teman-teman bisa menceritakan dalam waktu yang 10 menit ya teman-teman. Dan ini random aja, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah siap mau menceritakan terlebih dahulu, mungkin ada yang mau menceritakan terlebih dahulu, buat teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand. Ada yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, ini nanti akan saya pilih secara acak ya. Oke, mungkin saya pilih saja kali ya. Buat Kak Husnul Raja mungkin bisa diceritakan, bisa dihidupkan mic-nya. Ya, silakan Kak Husnul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman dan kakak dan juga ibu. Saya Husnul Raja dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng. Suku dan bahasa saya Bugis. Ya, jadi saya di Sopeng ini kami sehari-hari menggunakan bahasa Bugis. Namun beberapa orang, diantaranya saya, tidak terlalu rutin menggunakannya karena entah dari kecil itu pakai bahasa Indonesia, tapi yang berdialek bahasa Bugis. Nah, jadi biasanya orang-orang yang seperti saya ini hanya ada 1-2 orang di kampung karena rata-rata pakai bahasa Bugis asli. Padahal saya dari kecil besarnya, tumbuhnya, sekolahnya juga. Ya, jadi bahasa Bugis itu salah satu kebanggaan kami adalah karya buku Laligo. Mungkin jarang yang mendengarkan, kami sendiri dari suku Bugis pun jarang mendengarkan, namun ternyata prestasi karya ini didapuk oleh UNESCO sebagai buku sastra terpanjang dan terproduktif di dunia,
melewati buku epik India yaitu Ramayana dan Mahabharata. Meskipun popularitasnya di bawah Mahabharata dan Ramayana itu, dia telah diteliti oleh orang-orang dari luar negeri, serta sekarang sepertinya diletakkan di museum di Belanda. Seperti itu salah satu kebanggaan kami sebagai masyarakat Bugis. Kalau budaya di sini, budayanya itu seperti biasa ya, masyarakat Indonesia itu gotong royong, jadi setiap ada acara seperti akikah, syukuran, pernikahan itu masyarakat akan berbondong-bondong ke rumah pihak yang mengadakan acara. Dan kalau bagi saya sendiri itu menariknya, karena seakan-akan tidak perlu diumumkan di WA, tidak perlu diumumkan di sosial media, atau bahkan menggunakan, biasanya kalau pengumuman itu di masjid, itu tidak perlu. Masyarakat tuh seakan-akan sudah bisa tahu kalau ini ada acara gitu. Mereka langsung ada tergerak untuk membantu masyarakat yang memiliki acara. Bapak-bapak biasanya bantu yang berat-beratnya, seperti misalnya yang paling terkenal itu angkat rumah atau letek bola. Letek bola itu bahasa Indonesianya pindah rumah. Nah, pindah rumah ini benar-benar secara harfiah pindah rumah, karena kita rata-rata rumah kayu, jadi masyarakat yang ingin pindah rumah itu betul-betul rumahnya akan diangkat oleh masyarakat, biasanya oleh bapak-bapak dan laki-laki, dipindahkan ke tempat yang mereka tentukan begitu. Ya, itu salah satu keunikannya sih, karena betul-betul pindah rumah secara harfiahnya dipindahkan betul itu. Nah, oke, mungkin itu contoh budaya kami. Sekarang mungkin kami bisa ceritakan, share bahasa komunikasi dalam bahasa Bugis ya. Oke, saya akan kirimkan via room chat tulisannya agar lebih jelas mungkin. Ada ya, tertera. Ya, misalnya kalau yang untuk pronoun atau panggilan satu sama lain dalam bahasa Bugis itu, saya, kita bisa bilang iya, iya Husnul, iya. Kemudian kamu itu idi. Ya, jadi dalam bahasa Bugis itu banyak sekali apostrof atau tanda petik atas ya, jadi ada tekanan gitu di kata-katanya. Kemudian iko itu kamu. Dia bisa digunakan hanya untuk orang dekat kita, teman kita begitu. Kalau ke orang tua itu tidak boleh. Karena ya harusnya hanya ke teman sih. Kemudian yang saya bilang tadi, ada yang berbahasa Indonesia tapi tetap berdialek Bugis. Misalnya, ya seperti biasa ya, saya, kau. Mungkin kalau di daerah lain biasanya kau, kamu, kamu ya. Nah, kalau kami sendiri lebih senang bilang kau. Bisa terdengar seperti puisi ya, puitis. Saya, kau, seperti di filmnya Ada Apa Dengan Cinta. Saya, kau. Nah, tapi ada yang lebih sopan lagi untuk ungkapan kamu, yaitu kita. Mungkin kalau orang luar akan aneh ya, kenapa kita. Bahkan ada contoh, misalnya ada orang ya ditanya, kamu tinggal di mana? Orang tersebut bilang begini, kita tinggal di mana? Nah, yang ditanya itu bingung, kok tanya kita, padahal kok tanya kita belum kenal juga gitu. Nah, ternyata kita itu artinya kamu atau Anda. Selanjutnya mungkin, nah, sapaan selamat pagi, siang, malam, itu ternyata setelah saya sadari juga tidak ada ungkapan seperti itu di Bugis. Maaf, suara saya tetap jelas karena hujan. Jelas, guys.
sapaan selamat siang itu nggak ada. Misalnya bahasa Bugisnya selamat, salama, dan siang itu eso. Nah, tapi tidak ada kata selama eso. Tidak ada kata-kata seperti itu. Mungkin karena orang Bugis to the point ya. Jadi tidak bilang selamat siang kalau ketemu. Langsung to the point mungkin seperti mau kemana atau dari mana. Nah, kalau mau bilang mau kemana, itu bisa bilang, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nah, untuk perkenalan kita bisa bertanya ke orang tabe. Tabe itu artinya permisi, maaf, gitu kan kalau orang baru ya. Tabe hingga asupta idi. Hingga siapa, aseng nama, idi Anda. Hingga asupta idi. Mungkin saya bisa tanyakan temannya, tabe hingga asupta idi. Kemudian dijawab asekku husnul. Asekku husnul. Kemudian kalau ditanya asalnya, tau pole tegaki. Anda orang mana? Atau singkatnya tau agaki. Kemudian bisa dijawab tau pole sopengka. Tau orang, pole dari, sopeng daerah saya, ka saya. Dan kita juga bisa bilang saya orang Bugis, tahu ogi kak. Bugis itu bahasa Bugisnya ogi. Ya mungkin bisa ya dipraktekkan sendiri untuk ya. Kemudian kalau mau nanya-nanya basa-basi, ada tetangga yang lewat, kita bisa tanya tegaki lao, tegaki lo lao, atau lebih singkatnya tetu, mau kemana? Tetu, mau kemana? Kita jawab loka lao sopeng. Saya mau ke Sopeng. Atau ditanya dari mana? Tegaki pole. Tegaki pole. Dan kita bisa jawab poleka pasae. Saya dari pasar. Poleka sekolah. Saya dari sekolah. Poleka bolana husnul. Saya dari rumahnya Husnul. Ya seperti itu, mungkin untuk prakteknya bisa sendiri-sendiri agar tidak makan waktu ya teman-teman. Terima kasih kesempatannya, semoga jelas. Ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Eca. Oke, terima kasih Kak Husnul. Ini saya pribadi masih baru pertama ini sih, tahu orang Bugis ternyata ngomongnya seperti itu. Jadi kalau di saya masih asing, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin juga asing, tapi ini menambah wawasan juga ya. Terus Kak Husnul, kalau misalkan ke orang tua itu tadi, kalau membahasakan Anda itu berartinya pakai yang apa tadi itu ya? Idi. Pakai apa? Idi, Kak. Idi. Pakai ide. Itu udah yang paling sopan ya, Kak Husnul? Oke. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang satu pertanyaan atau dua pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan singkat mungkin. Oke, mungkin teman-teman udah jelas ya. Jadi mungkin bisa dipraktekkan sendiri. Cara ngomongnya itu tadi, tabe itu maaf ya, tabe. Iya Kak. Tabe, hingga, asing taidi gitu. Kalau saya ngomong kan jadi bedok ya. Tapi bener ya, seperti itu ya, Rasnul? Betul Kak, udah bagus. Oke, teman-teman. Mungkin langsung kita lanjutkan saja. Nanti kita akan ulas di akhir Zoom meeting ini. Oke, mungkin ada teman-teman yang lainnya, ada yang mau menceritakan budaya dan juga bahasa, atau ada kemenarikan mungkin dari daerahnya, dari teman-teman. Selanjutnya ada yang mau mempresentasikan? Kalau tidak ada, saya ya. Ya? Kak, saya bisa berhubung saya juga orang Sulawesi Selatan, Makassar, dan suku Bugis, supaya saya bisa menambahkan dari penjelasan Husnul Raja tadi, supaya nyambung Kak, kalau terpotong nanti sama budaya lain. Maksudnya supaya budaya saya sama Husnul Raja kan sama Kak, jadi supaya nyambung. Gitu.
Iya, silakan untuk Kak Nur Syahraini menyambung dari Kak Husnul Raja tadi. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahraini dari Sulawesi Selatan. Sapaan yang selalu digunakan dalam ejaan Sulawesi Selatan itu agak kareba. Itu artinya apa kabar? Dan kalau kita sedang baik-baik saja dapat menjawab baji-baji. Pertama, di Sulawesi Selatan itu terdapat 4 suku besar, yaitu suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan dahulunya itu ada suku Mandar, tapi saat ini suku Mandar sudah beralih dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat atau ya, jadi sekarang sudah berpisah. Jadi tinggal 3 suku besar di Makassar dan kebetulan saya juga bertemu sebagai orang dari suku Bugis. Nah, sebelumnya suku Bugis sendiri ini awalnya dibawa dari kerajaan Cina yang bernama, rajanya ini bernama Lasa Tumpugi. Lasa Tumpugi ini memiliki pengikut-pengikut yang disebut Tougi. Lasa Tumpugi ini menikah dengan orang asli tanah Sulawesi yang namanya Wecudei. Wecudei ini perempuan. Setelah hasil dari pernikahan Wecudei dan Lasa Tumpugi ini sebagai raja, ini Lasa Tumpugi dari Cina dan Wecudei orang asli Sulawesi Selatan. Disitulah lahir peradaban Bugis selanjutnya. Dan di Bugis juga berbeda-beda bahasa dan logat sesuai dengan tempatnya masing-masing. Seperti halnya saya dengan Husnul Raja tadi, Husnul Raja berada di Sopeng dan saya di Maros, memiliki perbedaan yang memiliki perbedaan, tapi tidak terlepas dari apa yang menjadi kaidah Bugis sebelumnya. Mungkin dari bahasa sudah dijelaskan bagaimana. Saya mengangkat satu budaya Bugis yang sangat kental di Bugis dan saya rasa itu yang menjadi ciri khas Bugis, yaitu uang panai. Uang panai ini seperti mahar, tapi uang panai ini bukan sembarang uang panai, karena anggap kita perempuan Bugis, saya sebagai perempuan Bugis, apabila ingin dilamar sama bisa orang Bugis juga, bisa juga dari orang luar, harus bisa memenuhi uang panai. Maksudnya kita dari pihak perempuan ini memberikan standar kepada laki-laki yang ingin melamar, seperti uang panainya itu 100 juta, 500, 150, karena uang panai perempuan Bugis itu terkenal mahal. Jelaskan bagusnya. Mungkin bisa dipahami arti uang panai itu. Uang panai itu uang yang dinaikkan untuk melamar. Berbeda dengan mahar. Uang panai tetap uang panai, dan untuk pernikahan maharnya juga berbeda. Mungkin dari Makassar di sini ada film Uang Panai. Dan saya rasa filmnya juga sempat viral pada saat itu. Selanjutnya, dari budaya uang panai atau budaya pernikahan Bugis yang cukup kental di Bugis, berbicara mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Ada kerajaan Wajo, ada kerajaan Goa, dan ada kerajaan Bone. Selain itu banyak kerajaan-kerajaan lainnya, tapi 3 kerajaan ini adalah kerajaan yang
3 kerajaan yang paling berpengaruh. Dan tokoh-tokohnya itu ada Sultan Hasanuddin dari Bone, ada Alum Palaka, dan kedua tokoh itu sangat berpengaruh untuk sejarah Indonesia juga. Selain itu, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Bugis Makassar. Salah satunya tali-taliannya di Makassar ada tali Pak Dupa. Tali Pak Dupa ini bahasa Indonesianya itu tali penyambutan. Tali penyambutan di sini dilaksanakan apabila ada kegiatan besar untuk menjemput tamu, dan acara untuk penyambutan tamu-tamu penting atau tokoh-tokoh penting. Itu tarian khas Sulawesi Selatan dari Pak Dupa. Selain tari, makanan khas Sulawesi Selatan ada coto Makassar, pisang pepek, kapurung, pisang hijau. Tapi yang menjadi di sini ada jalan kote, tapi di Jawa itu biasa disebut pastel. Pastel ya. Ya, Itu mirip-mirip sama jalan kote yang di Makassar itu. Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan Kak, karena sebenarnya banyak sekali yang bisa saya angkat, tapi kalau untuk jelaskan satu-satu juga saya bingung. Oke. Saya udah pernah dengar kalau di Instagram itu sempat dengar juga yang tadi udah Kak Nur Syahrini bahas tentang uang apa tadi yang kayak mirip mahar itu? Uang panai. Nah, uang panai itu kalau setiap wanita Bugis itu berbeda-beda atau itu biasanya kan saya sempat dengar itu tergantung sama kayak pendidikannya itu setinggi berapa, mungkin seperti itu atau memang seperti itu atau berbeda ya, Kak Nur? Ya, beda Kak. Tergantung, mohon maaf sebelumnya, tergantung dari derajat sosial juga, dilihat dari pendidikannya juga, pekerjaannya, dari anggota-anggota keluarganya juga Kak, karena ada istilah Andi. Andi itu istilahnya kayak keturunan bangsawan. Dalam tidak Andi, Daeng, Arung, sama Puang. Itu sebutan-sebutan untuk orang yang memiliki keturunan bangsawan. Tidak jarang dijumpai dari orang-orang Makassar itu ada namanya Andi Husnul, Andi yang intinya kalau ada di depannya kata Andi berarti itu kayak keturunan bangsawan Kak. Ada dulu artisnya tukang bubur Neha jika itu namanya Andi siapa? Andi Meriam Matalata. Ya, ada ya Kak ya? Tahu nggak nama itu? Andi Malarangeng termasuk nggak? Iya Kak, iya Bu. Itu Malarangeng itu keturunan bangsawan juga di Sulawesi. Oke. Lalu maaf nih, kalau gini tuh apakah ada kejadian misalkan udah pacaran nih, udah pacaran terus mau nikah, lalu uang panainya ini kayak terlalu mahal gitu misalkan. Itu kalau nggak jadi nikah atau gimana ya kira-kira? Atau sampai dicarikan atau diusahakan gitu kayak Kak Nur? Iya, itu biasa sering sekali terjadi Kak, karena dari pihak laki-laki yang ingin melamar datang ke orang tua perempuan, mempelai perempuan dalam di situ terjadi komunikasi dari pihak perempuan meminta kayak 200 juta, tapi kesanggupannya laki-laki cuma 150. Nah, kalau kedua belah pihak itu kekeh mempertahankan uang panai itu, dari perempuan maunya 200 tapi yang dari laki-laki mau cuma bisa 150, kalau tidak ada jalan tengahnya itu Kak ya kandas di tengah jalan. Karena
Karena dalam masyarakat Bugis Kak, sebenarnya uang panai itu sebuah bentuk komunikasi penolakan dan penerimaan. Contoh, kalau sebenarnya laki-laki ini sanggup bawa 200, tapi setelah berkomunikasi, setelah melihat pertimbangan-pertimbangan, sebenarnya dari orang tua laki-laki ini tidak setuju meminang perempuan pacarnya laki-laki, dia akan tetap mempertahankan, oh saya tidak bisa bawa uang segitu. Kan. Nah, itu sudah kayak cili-cili bilang akan tidak jalan pernikahannya, Kak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di Jawa kan Bu Ana, kalau tanggal wetonmu gak pas, hatimu kandas. Oh iya. Kalau di sini uang panainya kalau gak pas. Kakak, kalau di Jawa tanggal lahirnya harus pas. Itu ada orang tua yang punya hitung-hitungan gitu. Biarpun kaya raya, kalau tanggalnya nggak pas bisa nggak jadi. Jadi kalau di Sulawesi kalau uang panainya nggak pas, cintanya juga kandas, Bu Ana. Ya betul, itu Kak Eca itu. Termasuk nggak, Cak? Belum ya. Kalau di sana ada juga ya pernikahan terkait dengan tanggal lahir ya, Kak Nur? Kalau tanggal lahir sih, kalau dari masyarakatku sendiri enggak ada, Bu. Nggak ada ya? Tanggal berapa aja boleh ya? Berapa aja boleh. Cuman kalau kayak dibilang tanggal-tanggal pamali atau tanggal-tanggal anu sih ada. Kayak hari itu dan kan di tanggal ganjil. Dan anu juga, Bu, ada bulan-bulan yang dianggap tidak bagus untuk menikah, kayak bulan apa? Bulan sipit. Bulan sipit. Maksudnya bulan sipit itu pertengahan antara bulan Zulhijjah sama bulan Muharram. Pertengahan itu, Bu. Itu disarankan untuk tidak melakukan pernikahan dulu ya, Kak Nur ya, di tanggal tersebut. Di bulan tersebut. Iya, kalau menurut kepercayaan, tapi sebenarnya untuk akad nggak boleh. Untuk pesta-pesta lain bisa, kalau maksudnya untuk acara yang sakral begitu, Kak, nggak bisa. Tapi kalau pesta lain bisa. Oke, menarik sekali juga ini tambahan dari Kak Nur Syahreni yang sama-sama dari suku Bugis ya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau memberikan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang dari suku Bugis juga. Selain Kak Nur Syahreni dan Kak Husnul Raja. Saya mungkin bisa tambahkan, Kak. Boleh, silakan. Ya, tadi tuh gini, perkenalkan juga nama saya Nur Hikmah dari termasuk juga suku Bugis dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Kalau di Bulukumba sendiri tuh mungkin hampir sama juga sama di Sopeng, sama di Maros, dan yang lain-lain sebagainya. Tapi dia bicaranya itu atau bahasanya itu dia konjo. Kalau di sekitar kampung saya begitu, Kak. Terus disinggung juga tadi tentang kata-kata tabe, uang panai, itu juga ada di kampung kami. Terus yang melatar belakangi semua itu mungkin orang Sulawesi Selatan itu dia nilai siri napace, yang dikatakan siri napacenya yang tinggi, yang lumayan tinggi juga yang kalau di Sulawesi Selatan. Karena kenapa dia jika tidak menggunakan itu, masyarakatnya itu kayak bilang di bawah atau siri napace ini dia digunakan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, kerajaan yang ada di pasar. Kemudian itu tentang disinggung tadi tentang uang panai. Mengapa orang Makassar itu
uang panainya atau maharnya lumayan tinggi karena mereka nilainya itu menggunakan nilai Siri Napace. Itu mungkin dari saya juga, Kak. Iya. Oke, untuk Kak Nur Hikmah mungkin bisa langsung dilanjutkan tentang mungkin ada kebudayaan lain dari tempat tinggal kakak itu, terus ada yang hal menarik juga, mungkin langsung dipresentasikan oleh Kak Nur Hikmah. Mungkin sedikit tambahan saja dari saya sebelum saya sendiri menjelaskan sedikit. Siri Napace itu artinya budaya malu, Kak. Tinggi rasa malu karena selain ya ada di sini apa temanya silakan. ini apa? Ini original, Pak. Buat anak kecil kan? Iya, tapi kita lagi yang ready, misalnya ini kita lagi pasang tumblernya. Oh, ini ya. Yang Ada. kalau seandainya uang itu murah, tetangga juga bertanya-tanya bilang, kenapa bisa murah uang panainya? Apa karena sudah rusak atau bagaimana? Makanya kalau memang perempuannya itu masih baik, maksudnya masih utuh dan bagaimana, kan memang harus dijaga baik-baik. Makanya istilahnya kalau kata kasarnya sih dijual mahal juga, Kak. Jadi semuanya harus menjaga keutuhan keperempuanannya ya, Kak Nur Syaren. Supaya harganya juga mahal. Harganya mahal katanya gitu. Oke Kak, mungkin selain terkait dengan pernikahan budaya Bugis yang menarik lagi apa ya? Silakan bertiga discuss, ceritain ke kita deh. Seperti apa yang menarik-menarik itu? Kalau di Makassar yang paling menarik itu ada suku Kajang. Suku Kajang itu di Bulukumba, Kak. Oh, Kak Os, Mbak Ana mau nanya deh kayak gini ya. Biasanya kan karena kita taunya Makassar dari media sosial, gitu ya. Betulkah orang Makassar itu suka bertengkar? Maksudnya apa ya, kalau dilihat biasanya dicitrakan di media dan itu seringkali tidak benar, sehingga harus dikonfirm sendiri sama teman-teman dari Makassar bahwa kalau di Makassar itu misalnya ada beda pendapat gitu ya langsung apa gitu ya. Kalau orang Jawa kan kadang lebih dipendam gitu. Kalau orang Makassar mungkin mudah untuk meluapkan itu. Sehingga misalnya saja kalau mahasiswa misalnya begitu, mereka lebih lantang ketika melakukan aksi unjuk rasa kayak gitu. Nah, itu memang keseharian atau tidak ya, Kak? Tidak. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin dari istilahnya saling bertengkar atau apa, itu mungkin dari budaya Siri Napace. Dulu di orang Makassar yang dulu-dulu itu, Bu, sebelum kayak mengambil pendidikan yang bagi mas formal seperti sekarang, saya begini, Bu, ini kayak ada orang kawin lali atau ada orang yang kayak berbuat bagaimana begitu, Bu, itu orang tuanya pasti kayak langsung ambil parang, bunuh begitu, Bu. Dulu itu, Bu, karena rasa malunya itu, Bu, yang rasa malunya itu, Bu, yang kalau ada anak perempuannya atau apa yang berbuat rusak, malunya itu, Bu, sampai ke langit-langit dan kayak tidak bisa nalukan mukanya, dia sampai membunuh dan bisa juga bunuh diri. Ada di Makassar istilah tarung lelelipa atau bertarung dalam sarung. Oh. Gimana itu, Kak? Itu dua orang pegang badi dengan tajam, Bu, dan diikat pakai sarung kan lingkarannya tidak terlalu besar, Bu. Dalam sarung itu mereka berdua dimasukkan dalam sarung, baru saling adu senjata, Bu, adu parang, adu badi kalau di Makassar. Sekarang masih ada? Kalau untuk di
laksanakan sebagai kayak kesenian ada Bu, tapi kalau untuk di pertumbuhan itu sudah tidak ada Bu. Sudah berkurang ya. Kalau di Jawa Timur, khususnya di Madura itu ada namanya carok, Kak. Carok itu juga begitu. Jadi kalau sudah tersinggung apa pakai celurit kadang. Nah, kalau itu nggak ada pertunjukannya. Kalau itu emang beneran sampai sekarang juga ada gitu ya. Jadi emang bagian-bagian dari model-model penyelesaian masalah dari ini ya, adat-adat lama, adat-adat tertentu dari masyarakat kita. Mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada yang kayak gitu. Oke, Kak Syahrini. Silakan Kak Eca. Kak Eca mungkin mau nanya-nanya ke Kak Nur Hikmah. Mau Kalau menceritakan. nggak salah itu ada filmnya juga ya, Tarung Sarung itu. Ada Bu, ada. Oh, oke. Iya. Ada. Itu. Kak Nur Hikmah mau menambahkan Kak budaya-budaya yang menarik dari suku Bugis? Ya Kak, ini ada sedikit di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Bulukumba itu ada sebuah kampung yang namanya Kajang. Nah, di sana itu kental sekali adatnya. Mengapa? Karena orang-orang di sana itu listrik, pakaian-pakaian pakaian-pakaian yang ada sekarang itu dari barat belum masuk di sana, dan pakaiannya orang di sana itu harus warna hitam, serba hitam, dan seperti suku tidak Baduy gitu kah? Suku Baduy mungkin seperti, tapi lebih kental lagi Bu. Oh, itu mereka memang nggak mau menerima budaya asing atau belum terjamah? Tidak menerima, tapi sekarang itu kalau bilang mau masuk di sana, harus patuhi peraturan yang ada di sana. Begitu Kak. Mungkin ada yang ditanyakan atau? Jadi kalau misalkan ada yang ingin berkunjung ke suku Kajang, mungkin ada ya, kalau wisatawan apakah boleh datang seperti itu? Ya boleh, tapi dia minta izin dulu sama ketua sukunya di sana. Kemudian dioper lagi ketua suku yang paling dalam, apakah orang ini bisa masuk atau tidak. Oke. Kalau untuk media sosial, apakah sudah sampai ya di suku Kajang situ, Kak Nur Hikmah? Nah, itu belum Kak. Itu kan media sosial kan salah satu apa lagi namanya, hal-hal yang modern, belum masuk di sana Kak. Oh, jadi sangat kental sekali ya Kak Nur Hikmah ya? Kental sekali ya di sana budayanya. Nah, itu karena apa ya? Karena memang akses ke tempat itu nggak ada, misalnya belum ada jalan gitu ya, nggak ada listrik gitu ya, betul? Tidak Kak, karena di sana itu misalkan ada orang yang berpakaian berwarna-warni atau membawa lampu atau apapun itu, dia itu terjadi hal-hal mistis seperti itu Kak. Dia tuh seperti orang bawa masuk kasih masuk lampu di sana, listrik. Mereka itu ada sebuah kejadian yang mereka alami di sana, berimbas kepada masyarakatnya juga. Jadi kalau misalkan ada budaya luar atau bahkan seperti lampu kayak gitu itu memang terjadi beneran di daerah mereka, atau itu hanya mitos di daerahnya sendiri gitu Kak Nur Hikmah? Terjadi seperti itu Kak, karena pernah ada mahasiswa masuk, mereka berpakaian modern, mereka itu di dalam gila, depresi seperti itu Kak. Di dalam situ bagaimana Kak Nur Hikmah? Gila? Iya, depresi seperti itu Kak. Depresi. Oh, seperti itu. Jadi orang-orang yang masuk di sana harus permisi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman mahasiswa yang masuk ke situ itu mungkin tidak mendapatkan izin, atau mungkin memang melarang aturannya seperti itu ya Kak Nur. Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena memang kalau izin kan aman-aman saja ya.
sebenarnya orang yang di sana Kak, mungkin mereka itu mau mengubah tradisi, memaksakan untuk budaya modern masuk ke wilayahnya. Dia ingin mengubah tradisi yang ada di Kajang itu. Seperti itu. Kalau dari lokasi Kak Nur Hikmah, lokasi suku Kajang itu lumayan jauh atau dekat? Iya, jauh Kak. Lumayan jauh Oh, karena kan Bulukumba juga itu termasuk daerah kabupaten yang luas juga. oke. Lalu itu memang di sana itu ya gelap gitu, nggak ada lampu gitu ya Kak Nur? Iya Kak. Tidak ada lampu, tidak ada. Dia itu menggunakan obor. Oh, oke oke oke. Jadi masih kental sekali ya, mulai dari pakaiannya juga yang serba hitam, lalu nggak ada lampu, pakainya obor gitu. Tapi kalau masyarakatnya sendiri, apakah pernah terlihat keluar dari daerah situ atau bagaimana Kak Nur Hikmah? Atau memang lingkungannya hanya di situ saja, tidak boleh keluar atau bagaimana? Sering Kak. Padahal di sini juga di sekitar Makassar juga mereka biasa jalan seperti itu, jalan tidak menggunakan sendal dan berpakaian hitam. Tujuannya itu mungkin mungkin keluar dari wilayahnya mereka sebentar gitu. Itu tuh apakah dari masyarakat lain yang sekiranya tuh ya kayak seperti Kak Nur Hikmah sekarang ini, mungkin lihatnya kalau ada dari orang dari suku Kajang lewat itu tanggapannya bagaimana? Atau memang sudah biasa atau ada sedikit kayak gimana gitu? Ya, kalau dari saya sendiri biasa-biasa saja karena itu kan tradisi, termasuk sudah terkenal di wilayah Sulawesi Selatan. Oke, ini menarik sih. Jadi kalau orang-orang dari suku Kajang itu ke tempat yang sekiranya sudah modern, itu tuh ngapain Kak kira-kira? Mungkin makan di warung atau gimana? Atau cari apa gitu? Mungkin kalau setahu saya mereka itu bawa bekal Kak. Bawa bekal. Ya. Oh, mungkin memang ada keperluan yang mengharuskan keluar dari wilayahnya seperti itu ya. Ya, Kak. Syukur sih kalau memang tidak ada diskriminasi terhadap suku Kajang, karena mungkin dari masyarakat yang sudah modern itu juga menganggapnya masih kayak ya memang harus dihargai karena mereka kan juga keputusan mereka sendiri gitu untuk tetap pakai tradisional kayak gitu ya. Oke. Mungkin Bu Ana ada pertanyaan juga Bu? Atau dari teman-teman yang lainnya? Atau sudah cukup? Oke, sudah, silakan dilanjutkan teman yang lain Kak Eca. Oke, terima kasih untuk Kak bertiga tadi ya, Kak Nur Hikmah, Kak Nur Syahreni, sama Kak Husnul Raja. Menarik sekali sih. Itu khususnya saya ini masih belum pernah mendengar cerita detail tentang suku Bugis seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin mempresentasikan tentang daerahnya. Ada yang ingin mempresentasikan atau langsung saya pilih? Langsung saya pilih ya. Izin masuk, ya. Kak. Kajang. Ya. Saya bisa tambahkan sedikit-sedikit sekali nih, Kak. Ya. Kajang itu, Kak, mungkin terkenal sampai di dunia tentang doti-dotinya. Doti-doti itu apa? Mantra. Santet. Oh. Itu yang paling keras, Kak. Di dunia itu kan ada 3. Kajang, Dayak, sama suku di Afrika. Oh, masuk ke tiga di dunia. Bahkan bisa melembekkan kepala karena mereka masih sangat menjaga hal-hal mistis dan kepercayaannya. Serius ini Kak, ngeri. Makanya dia tidak bisa diganggu. Itu tadi kalau yang masuk bisa kayak gila. Oh, tapi untuk populasinya sendiri banyak atau hanya beberapa kelompok seperti itu? Yang cuman kelompok yang di tempat itu saja. Oh, jadi tidak terlalu banyak juga ya? Iya. Tapi serem ya.
Terus, Kak. Oke, itu tadi tambahan dari Kak Nur Syahrendi tentang Doti ya, Doti. Doti kalau biasanya dikenalin sebagai santet gitu. Yang penting mah kita saling menghargai aja, tidak menyinggung perasaan orang lain, jadi kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan juga, gitu ya. Terima kasih untuk Kak Nur Syahrendi tambahannya. Sangat Terima kasih. lengkap dari Kak Nur Syahrendi juga, terima kasih. Oke, mungkin kita langsung lanjutkan ke daerah yang lain ya. Oke. Itu tadi ada yang ingin mempresentasikan? Kak Milda mungkin? Ya, baik Kak. Jadi mungkin tadi beberapa teman-teman sudah dari Sulawesi Selatan yang rata-rata mempunyai suku Bugis. Tetapi saya itu dari suku Toraja. Nah, tadi Toraja itu kan di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin tadi kalau di daerah Bugis itu terkenal dengan yang misalnya pernikahan ada uang panai. Tapi kalau di Toraja itu terkenal dengan Rambu Solo, di mana Rambu Solo itu kayak upacara kematian. Jadi Toraja itu terkenal dengan upacara kematiannya. Nah, kalau di Toraja itu kalau misalnya ada pesta kematian itu kan yang terkenal misalnya pemotongan kerbau yang berpuluh-puluh ekor yang harganya bisa sampai miliaran rupiah. Nah, itu misalnya kayak sekali acara itu embas semua kerbau. Jadi kayak orang Toraja tuh kalau misalnya mau pesta kematian itu jadi mereka tabung-tabung uang dulu. Misalnya kerabat pergi merantau dulu, kalau uang udah kekumpul baru nanti habis-habiskan uang nanti pas acara kematian. Nah, katanya kalau enggak enggak ada kayak upacara kematian itu pamali untuk Toraja, bisa-bisa nanti keluarganya itu dapat karma atau karma dan sebagainya. Nah, kalau di Toraja juga itu ada terkenal dengan Mak Nenek. Nah, Mak Nenek itu kayak mayat yang kayak umur ratusan atau puluhan tahun itu pakaiannya diganti. Jadi ada ritual khusus kayak mengambil mayat-mayat dari batu atau liang kubur begitu, nanti pakaiannya diganti kembali dengan keluarga. Mungkin itu sih tambahan dari saya yang dari Sulawesi Selatan. Oke. Terima kasih Kak Milda, itu tadi dari suku Toraja ya. Nah, Ya, Kak. lalu untuk yang tadi pesta meninggal itu ya, yang ada meninggal itu. Nah, itu dilakukannya emang harus ketika ada salah satu keluarga yang meninggal, lalu langsung diadakan acara kematian itu, pesta kematian itu, atau bisa ditunda, boleh ditunda sampai uangnya terkumpul atau bagaimana, Kak Milda? Baik Kak, jadi kan di Toraja itu ada beberapa strata. Jadi kalau misalnya orang yang mungkin statusnya bawah, biasa itu acara kematiannya itu dipercepat. Tapi kalau misalnya ada yang stratanya di atas atau yang misalnya di Toraja namanya puang, jadi mereka itu orang berada. Kalau misalnya meninggal itu pasti dikumpulkan uang dulu. Ada yang dikumpulkan bertahun-tahun. Jadi mayatnya itu disimpan dalam peti di dalam rumah. Itu nanti bertahun-tahun nanti para kerabat anak cucu itu pergi merantau dulu cari uang dulu. Jadi kalau misalnya uangnya udah terkumpul, target untuk upacaranya selesai, jadi mereka mengadakan upacara begitu Kak. Oke. Lalu kalau sudah terkumpul uang untuk acara kematiannya itu untuk mayatnya sendiri memang tetap disimpan dalam peti atau ada yang dikubur atau bagaimana, Kak Milda? Kalau misalnya acaranya itu kan paling terakhir Kak, itu penguburan. Jadi sebelum ada penguburan itu harus ada adat dulu Kak, yaitu upacara kematiannya. Jadi untuk sementara menunggu uang terkumpul dari pihak keluarga, mayat itu disimpan dalam kamar kayak orang, ibaratnya kayak orang tidur sih, masih dikasih makan, masih dikasih minum, begitu Kak. Oh, seperti itu. Jadi kalau sudah terkumpul uang untuk acara kematiannya, baru bisa dikuburkan. Selama itu masih belum ada terkumpul uangnya, mayat ini tetap berada di rumah tersebut ya, Kak Milda, seperti itu.
Iya Kak, soalnya kan uangnya untuk upacara adat kan di situ ada pemotongan babi, kerbau. Nah, pemotongan kerbau ini juga paling tidak ada satu, tapi kalau orang berada misalnya ada puluhan kerbau yang harganya puluhan juga dan ratusan, hingga ada yang miliaran Kak. Oh gitu. Oke, ini juga hal baru juga, mungkin dari teman-teman juga ada yang baru tahu ya tentang suku Toraja. Lalu kalau Mak Nene ya, tadi namanya Mak Nene. Iya Nah, Kak. kalau Mak Nene itu mayat dari hanya sesepuh atau dari keluarga masing-masing? Kalau sudah lama langsung digantikan atau bagaimana? Itu menurut itu berdasarkan keluarga masing-masing Kak. Jadi kalau misalnya kan upacara ini itu diadakan 5 sampai 6 tahun sekali. Jadi tergantung keluarga itu mau atau tidak. Tapi rata-rata kalau misalnya ada upacara itu lagi pasti ada penggantian itu pakaian mayat. Gitu. Jadi tidak mengharuskan ya, tidak mewajibkan untuk seluruh keluarga melaksanakan Mak Nene ini. Gitu ya, Kak Milda? Iya, enggak diharuskan sih, soalnya kan Manine juga itu kan di Toraja masih ada adat, maksudnya kampung-kampung yang menyelenggarakan itu, sedangkan kalau misalnya di kota atau ada kamu juga itu udah enggak itu sih, udah enggak melaksanakan upacara itu, tapi kalau misalnya kayak masih di pelosok, ada kampung tertentu juga yang masih menyelenggarakan itu. Oke. Kak Eca mungkin bisa ditanyakan ke Kak Milda terkait dengan misalnya kalau bahasa-bahasa yang khas selain sifatnya adat istiadat ya, yang terkait dengan pergaulan orang Minahasa itu seperti apa gitu ya. Kak Milda Minahasa ya, benar ya sukunya ya? Suku Toraja. Toraja. Oh Toraja, oh iya, beda ya Kak ya? Beda. Kalau Minahasa Utara, kalau Toraja Sulawesi Selatan. Oke, baik ya Bu. Oke, ya mungkin bisa ditanyakan Kak Milda, diskusi sama Kak Milda, Kak Eca terkait dengan mungkin kita bisa belajar apa bahasa-bahasa khas, sapaan, kayak gitu Kak Eca. Ya, mungkin kalau memperkenalkan diri pakai bahasa Toraja, itu bagaimana Kak Milda? Baik, kan di Toraja itu kalau mengucapkan salam itu kan misalnya sekarang itu selamat siang. Jadi kalau salam itu salama, kalau siang itu masiang. Jadi salama masiang, semuanya itu solanasang. Jadi salama masiang solanasang. Salama masiang, solanasang. Oke, Iya, betul ya? Solanasang tadi apa? Maaf. Solanasang itu semua. Oh, selamat siang. Oh, oke, baik. Terus kalau bahasanya sendiri ataukah sama aja, ada yang bahasa baku, ada yang tidak baku. Jadi perbedaan bahasanya ini yang digunakan kepada orang yang lebih tua sama untuk kerabat atau teman itu juga berbeda seperti itu Kak Milda? Atau sama saja? Bisa di-on kan? Oke. Kalau misalnya untuk kasih salam kayak misalnya selamat siang sampai selamat malam itu umum sih Kak, maksudnya untuk semua kalangan. Tapi beda lagi kalau misalnya kita mau berkomunikasi orang yang lebih tua, misalnya itu juga tadi ada teman-teman dari Sulawesi Selatan yang memang tabe itu di Toraja juga masih digunakan. Misalnya tabe untuk kata maaf atau permisi. Kalau ke orang tua itu kalau misalnya kamu itu untuk ke orang tua kamu, tapi kalau untuk kayak sesama Iko. Iko, betul ya? Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Kak Milda. Mungkin dari Bu Ana, apakah sudah cukup Bu? Oke, cukup Kak, bisa bergantian dengan yang lain ya. Oke. Terima kasih Kak Milda atas presentasinya, menarik sekali dan sangat singkat, padat, dan jelas seperti itu. Jadi kita nangkepnya juga langsung. Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Renanta mungkin. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Kak Eca. Baik, saya akan memperkenalkan budaya yang masih ada di wilayah saya. Perkenalkan, nama saya Renata Linggar Mansula. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur.
khususnya di Kota Kupang. Nah, untuk budaya yang masih ada di Kota Kupang sendiri yang masih dilaksanakan sampai sekarang itu ada satu budaya namanya budaya Masominta. Ini merupakan budaya yang dimana seorang lelaki melamar perempuan. Jadi intinya ini budaya melamar yang dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Nah, sebelum acara Masominta ini, nanti biasanya akan ada kayak kumpul keluarga begitu yang dilakukan oleh dua rumpun keluarga ini supaya bisa menyepakati kapan prosesi Masominta ini akan berlangsung dan juga apa saja yang harus dibawa oleh keluarga lelaki untuk keluarga perempuan. Biasanya itu nanti akan menyepakati hantaran-hantaran yang harus dibawa. Hantaran-hantaran ini biasa kalau di kami sebutnya itu dulang. Nah, dulang ini biasa terdiri dari 5-7, tetapi yang saya tahu sendiri ada yang biasa saya ikuti acara ini biasa di bawahnya itu 6. Itu nanti urutannya itu ada lampu atau lilin dengan kitab supaya menandakan spiritualitas. Lalu ada juga tempat siri. Tempat siri ini biasa diisi dengan ini sirih pinang, kapur. Dengan di dalam tempat siri itu kan dia kotak, dia ada seperti saku begitu di bawahnya, itu biasa isi uang. Itu kalau tadi di teman-teman yang lain kenalkannya itu uang panai, kalau di sini dia punya nama belis. Itu seperti penghargaan kepada keluarga perempuan, ada untuk orang tua, untuk to'o itu istilah untuk saudara laki-laki dari ibu perempuan itu. Lalu nanti dulang yang ketiga ada pakaian untuk orang tua, itu biasa ada sarung tenun ikat begitu. Lalu nanti dulang yang keempat ada pakaian pengantin untuk calon mempelai perempuan. Lalu nanti dulang kelima ada riasan, biasanya make up, dan juga dulang keenam itu biasa ada pinang bonak. Pinang bonak ini nanti mereka tidak potong, jadi ada dia punya rangkaian begitu besar, nanti dimasukkan ke dalam itu wadah dulang, terus nanti ada ditaruh sirih begitu, untuk nanti dinikmati bersama oleh tua-tua adat begitu. Nah, nanti biasa untuk acara Masominta ini nanti biasa dipandu oleh seorang namanya itu jubir. Jadi nanti jubir masuk ke dalam, jubir datang ke keluarga perempuan, dia memperkenalkan kalau mau datang ini dengan tujuan ini, terus sudah nanti setelah dulang-dulang itu diserahkan kepada keluarga perempuan, nanti ada mempelai laki-lakinya itu datang lalu mencari mempelai perempuan di dalam rumah dari keluarga perempuan itu. Itu budaya dari saya. Untuk bahasa sendiri saya akan share screen. Apakah teman-teman sudah bisa melihat? Nah, di sini saya mengambil judulnya itu Mbak Omong pakai bahasa Kupang. Jadi kalau asal saya sendiri, suku saya dari Rote. Tapi untuk bahasa Rote sendiri saya tidak menguasainya, jadi saya menggunakan bahasa sehari-hari itu karena memang dari kecil tinggalnya di Kupang, jadi saya menggunakan bahasa Kupang untuk sehari-hari. Untuk ini, bahasa sehari-hari, untuk ganti-ganti orang, untuk menyebut saya itu beta, kamu itu lu. Memang terdengar sedikit kasar mungkin, tetapi ini untuk omong lu itu sudah menjadi kebiasaan di sini. Lalu untuk mengatakan kita bisa katong atau kitong. Untuk kalian basong, mereka dong. Terus ini khusus untuk we ini hanya digunakan, jangan kita gunakan kepada orang yang lebih tua. Ini hanya bisa digunakan oleh kita dengan teman-teman ataupun orang yang lebih tua kepada kita yang lebih muda. Jadi sapa seperti, we lu dari mana begitu. Oke. Untuk kata ganti perempuan di sini ada nona, laki-laki nyong. Untuk bapak atau ayah biasa kita menyebutnya dengan bab tua. Terus mama atau ibu, mam tua.
Terus pacar perempuan maitua dan pacar laki-laki baitua. Oke. Nah, ini terus ada kata lainnya dalam bahasa Kupang di sini. Ini saya bagi menjadi 3. Di sini ini seperti bahasa Indonesia, tetapi dia dikurangi hurufnya begitu. Kalau omong dengan, kita biasa pakai deng, begitu saja. Sudah juga hanya su, siapa, sapa, sampai kepada yang ini lainnya, teman-teman bisa lihat. Kalau yang untuk di tengah sini, ini bahasa Indonesianya itu dengan bahasa Kupangnya itu berbeda. Misalnya untuk omong punya, kita gantinya itu jadi pung. Kalau tidak, sonde. Jalan-jalan ini agak sedikit lain, biasa disebut tapaleo. Biasa kalau orang tua, biasa tapaleo ini biasa kayak ada orang tua tanya, anaknya ini dari mana saja, nanti tanya, lu su tapaleo dari mana Sani? Oke. Begitu, terus kalau untuk uang, doi. Terus ini kah, ini biasanya untuk pelengkap, untuk menanyakan, untuk kata-kata tanya, begitu di belakang biasa ada ko, begitu. Sudah kok? Ya, Sudahkah? sudah ko. Oke. Teman Sudah ko, kok? begitu. Oke. Terus Oke. yang di sini, ini mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, seperti berhenti, itu kita hanya mengurangi huruf, hanya dia jadinya barenti. Terus di sini juga ada kayak di bahasa Indonesia itu katanya itu menggunakan huruf E, tapi di bahasa Kupang nanti gantinya itu jadi A. Nah, di sini contohnya seperti kepala, aduh maaf ini. Contohnya seperti kepala, biasa nanti orang Kupang bilang kepala. Jadi kayak misalnya kepala sakit, nanti dia bilang, aduh kepala sakit deh. Oke. Jadi intinya hurufnya itu dari E berubah menjadi A. Nah, ini beberapa contoh yang saya sediakan. Misalnya menanyakan nama, lupung nama siapa? Beta pun nama Renanta. Terus ketong sekarang ada belajar modul Nusantara, untuk tanya ke teman-teman tinggal di mana, Basong tinggal di mana. Ini bisa tanya asal, bisa juga rumah begitu. Ini untuk contoh untuk penggunaan mam tua. Biasa seperti kawan, dia omong dengan kawannya lagi, biasa begitu kayak ini, biasa dia bisa pilu mam tua larang bepina, mam tua sande kasih izin, nah begitu. Oke. Kalau di sini ada yang ngetren namanya seisapi mam tua gitu. Oh iya, Mai ada. tua pun ada mai tua, mam tua itu. Iya. Ya, khusus begitu untuk mama begitu. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya mau bilang katong semua basodara. Oke, thank you Kak Renanta, menarik sekali. Saya di-share dan juga tangan. Thank you Kak Renanta. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin Sama-sama Kak. Menanggapi atau ada yang mau bertanya juga dari Bu Ana mungkin Bu. Oke, ya kayak keren banget ya. Sekarang tuh Bu Ana tuh suka denger tapi nggak bisa niruin lagu-lagu dari Sumba, dari teman-teman di Flores itu lagi hit ya di YouTube gitu kan ya, suka dipakai TikTok juga. Iya. Lagunya ternyata lucu-lucu. Gitu. Lagunya pun kapan-kapan Kak Renata nyanyi buat kita ya lagu-lagu dari lagunya pun enak-enak ya Bu ya, kayak Karena Si Sayang kayak gitu-gitu. Iya, yang pernah hits. Iya, enak gitu, enak tapi nggak bisa niruin. Ya niruin mungkin stepnya aja. Emang lagi keren nih ya. Jadi bahasa Jawa juga lagi banyak dikenal lewat lagu-lagunya. Terus bahasa dari Sumba. Nanti mudah-mudahan hampir di semua daerah itu bisa mempopulerkan lagu-lagu dengan bahasa asli. Kenapa? Karena ternyata kita hampir saja kehilangan. Jadi kita tuh punya ribuan bahasa. Bahkan kalau dicatat itu ada puluhan ribu bahasa asli di maksudnya di pulau-pulau atau di provinsi-provinsi gitu. Nah sekarang sudah banyak berkurang, banyak yang nggak dipakai. Karena memang kebanyakan kita juga pakai bahasa Indonesia ya. Jadi nggak cuma kalian di sana sini, kami juga di Jawa juga kebanyakan jarang banget ngomong bahasa Jawa gitu.
sama anak-anak, misalnya di rumah itu kadang-kadang juga campur-campur bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Nah, itu yang jaga emang harusnya kita ya, karena itu udah kekayaan kita semua. Menarik sekali, Kak Renanta. Ya. Apalagi kan ada media sosial itu seperti TikTok, terus Instagram kayak gitu-gitu. Saya pribadi suka sih lagu-lagunya. Jadi saya juga pernah bikin covernya di Instagram, guys, kalau mau lihat. Ada cover lagu apa, Kak? Lagu itu. Yang Jangan Ganggu itu, Bu. Oke. Oke, thank you Kak Renanta. Oke, kita langsung lanjut juga supaya tidak terlalu sore juga ya teman-teman. Ada yang ingin mempresentasikan lagi? Mungkin Kak Joshua bisa mempresentasikan budaya dan juga bahasa dari daerahnya. Baik, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Prius Fairing dari Universitas Negeri Manado. Asal saya dari Sulawesi Utara, suku Minahasa. Tapi ya, jadi kalau orang Minahasa itu kasih salam Tabaya berarti salam. Salam identik dari Minahasa. Kalau orang Sulawesi Utara itu biasa identik dengan kebersamaan. Orang Minahasa orang Minahasa juga Sulawesi Utara punya slogan ataupun filosofi dari pendahulu sebelumnya, Sito Timau Tomoto, yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain atau orang hidup untuk memanusiakan manusia lain. Nah, filosofi ini yang berkembang di masyarakat. Makanya kalau misalnya ada tamu dari luar, tamu-tamu yang datang di Sulawesi Utara pasti akan kelaparan. Karena salah satu budaya orang Minahasa itu kalau ada tamu, yang pertama ditanyakan, somakang. Pasti yang ditawarkan lebih dulu adalah sajian, makanan ataupun minuman kepada tamu-tamu. Ada juga budaya-budaya yang masih melekat, misalnya budaya Mapalus. Budaya Mapalus ini yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat-masyarakat di Sulawesi Utara. Nah, Mapalus ini adalah kegiatan masyarakat di mana ada kegiatan-kegiatan besar ataupun ada acara-acara dari keluarga-keluarga tertentu dan membutuhkan bantuan oleh banyak orang, maka masyarakat bersama-sama saling membantu untuk mempersiapkan apa saja yang menjadi keperluan kegiatan tersebut. Kalau untuk kegiatan-kegiatan adat lainnya, mungkin kalau di Minahasa sudah tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan adat yang kental, namun kebanyakan sudah dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat seni. Jadi biasa hanya untuk acara-acara pertunjukan. Untuk budaya seperti itu, kalau yang dari Minahasa, nanti mungkin ada teman-teman saya dari Unsrat yang juga asli Minahasa, nanti juga akan menambahkan, saya lanjut ke bahasa di Minahasa. Kalau secara umum, sehari-hari orang Minahasa itu menggunakan bahasa Manado. Namun kalau untuk bahasa adat terbagi dari beberapa bahasa, misalnya ada bahasa Bantik, ada bahasa Ponosokan, bahasa Ratahan, bahasa Tombulu, bahasa Tondano, bahasa Tonsawang, bahasa Tonsea, dan Tontemboan. Namun bahasa-bahasa tersebut lebih banyak berkembang di desa-desa tertentu yang memang masih menggunakan bahasa tersebut. Kalau misalnya di bagian-bagian yang sudah banyak penduduk dan biasanya di perkotaan itu bahasa-bahasa daerah sudah tidak lagi digunakan. Orang-orang biasa lebih banyak menggunakan bahasa Manado, bahkan sudah jarang yang mengetahui. Dulu saya pernah belajar bahasa Tombulu waktu dulu di sekolah dasar, namun setelah itu sudah tidak belajar lagi. Karena memang kalau di sekolah dasar memang ada mata pelajaran muatan lokal, namun semenjak masuk di SMP, di SMA, dan seterusnya sudah tidak lagi
diajarkan hal tersebut. Jadi memang kalau ditanya soal bahasa daerah, sudah lupa. Kalau orang Minahasa biasa pakai bahasa Manado. Untuk penggunaan bahasa Manado menunjuk seorang, misalnya saya, dalam bahasa Manado itu disebut kita. Kalau bahasa Indonesia kan diartikan kita itu sekumpulan orang lebih dari 2 orang, namun dalam bahasa Manado itu kita merujuk pada 1 orang, yaitu saya. Kalau menunjuk kamu dalam bahasa Manado disebut ngana. Kamu sama dengan ngana. Jadi kalau orang Manado bilang ngana, berarti itu artinya kamu. Kalau menunjuk orang, misalnya mereka itu dalam bahasa Manado dorang. Jadi orang Manado bilang mereka sama dengan dorang. Misalnya ada yang tanya, mereka mau ke mana? Dorang mau ke mana? Begitu. Sebenarnya kalau mau ke Manado, teman-teman nggak susah buat memahami apa yang orang Manado bilang, karena bahasa Manado itu kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Makanya kalau bicara dengan orang luar bicara dengan orang Manado itu sebagian besar dapat dimengerti. Lanjut, kalau mungkin untuk menyapa orang lain dengan sapaan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, biasa orang kalau dalam bahasa Manado, orang langsung dia bilang siang, malam, atau pagi. Namun kalau menggunakan bahasa daerah, bahasa adat, boleh bilang siang bae, malam bae, siang bae selamat siang, malam bae selamat malam, begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Minahasa ataupun Manado. Yusua, kalau bahasa Manadonya kamu sedang apa? Berarti Ngana sedang apa? Seperti itu? Atau bagaimana? Kalau kamu sedang apa berarti Ngana daba apa? Daba apa Ngana? Daba, pakai B. Daba, B. Ngana Daba apa Ngana? Apa gitu? Iya kan? Oke. Oke, karena kebetulan saya juga punya teman Manado, jadi kalau memulai pembicaraan kan tidak bingung. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya kepada Kak Yosua tentang terkait bahasa Manado atau yang lainnya mungkin? Kita Kak. Silakan Kak Milda. Kan ada kita mau tanya ke Kak Ering, apakah Kak Yosua itu apakah ada kata selain lauk? Sebenarnya pas kita pertama pergi ke Manado itu pas kita masuk ke warung penjaga warung itu bilang, cewek mana mau ikan apa? Kita bilang, bukan ikan tante. Iya cewek, ikan apa ini mau sama nasi? Kita kira ikan itu apa? Kita bilang ayam. Langsung tante bilang, iya ikan apa? Ini ayam, ikan ayam. Langsung kita, ada ya kayak ikan dan ayam. Langsung ternyata ikan itu lauk. Ada nggak sih kata kayak atau memang memang satu-satunya kata itu lauk itu ikan? Ya baik, jadi salah satu juga yang menarik dari bahasa Manado itu penyebutan lauk, atau kalau di bahasa Manado itu biasa dibilang ikan. Sempat kemarin waktu saya presentasi yang budaya daerah, waktu saya sebut ikan babi, buahnya kan langsung tertawa. Itu emang sebutan-sebutan dalam bahasa Manado, jadi lauk itu ikan. Jadi walaupun itu dari laut, dari darat, ataupun dari udara yang sudah disajikan dalam bentuk laut,
lauk, orang Manado bilang itu ikan. Sama Kak, di Jawa juga gitu. Iya. Jadi kalau bahasa Malang itu makannya iwa. Opo. Jadi ikan itu bahasa Jawanya iwa. Iwae opo. Nah, iwa itu harusnya mengacu pada ikan yang ada di laut, tapi iwae tempe gitu. Iwae PT. iwae PT. PT itu ayam. Ayam. Jadi nggak tahu kenapa begitu ya. Ternyata di Minahasa juga sama kayak. Jadi kalau misalnya bilang lauk itu ikan, iwa kalau bahasa Jawa. Iwak babi gitu Kak Joshua. Iya, Bu. Oke, ya menarik ya. Ternyata dari banyak perbedaan itu kita juga menemukan banyak kesamaan-kesamaan ya. Oke, ya terima kasih Kak Joshua, Kak Milda udah tanya. Kak Eca ada lagi satu lagi ya. Siapa yang belum ya? Oh, dua nih Kak kayaknya. Amalia. Kak Amalia, Kak Andra belum. Siapa duluan? Kak Amalia mungkin. Halo Kak Amalia. Langsung live. Kak Amalia udah keluar, Bu? Untuk Kak Andra mungkin atau Kak Salsabila? Iya, saya boleh, Kak. Iya, silakan Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Andra Ramadan Pratama. Saya berdomisili di Lampung. Nah, Lampung ini kan terdiri dari ada Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, lalu ada Kota Bandar Lampung, lalu ada Kota Metro. Nah, saya ini tepatnya di Kota Bandar Lampung atau di pusat kotanya. Sehari-hari itu masyarakat di sini tuh Kak, dia tuh pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa daerah atau yang lainnya. Nah, kenapa mereka tuh di sini banyak pakai bahasa Indonesia itu karena kan Lampung ini merupakan itu Kak, kota transmigrasi pertama pada masa Belanda dulu tuh. Jadi orang-orang dari Pulau Jawa itu pada pindah migrasi ke Lampung. Jadi di Lampung ini tuh bercampur gitu. Orang-orang yang dari Lampung, dari Jawa, dan dari macam-macamnya. Nah, karena banyak yang datang itu, karena kan susah komunikasinya kalau hanya pakai bahasa Lampung. Jadi kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Itu ke bawah sampai sekarang. Nah, kalau di Lampung juga ada dua adat. Ada adat Saibatin sama adat Padun. Saibatin itu orang-orang suku Lampung asli itu yang tinggal di dataran tinggi. Lalu suku Pepadun itu mereka tuh suku adat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Terus kalau adat Lampung yang bisa dibilang menarik itu kayak contohnya pada saat pernikahan. Nah, kalau pernikahan orang Lampung itu kalau dia sukunya Pepadun, itu dia tuh menggunakan warnanya putih, bernuansa putih. Kalau Saibatin tuh dia berwarna merah. Lalu apa lagi ya kalau di Lampung? Nah, kalau saat pernikahan itu juga ada namanya itu malam bujang gadis. Nah, jadi di malam itu tuh para mempelai pria sama wanitanya tuh menghabiskan waktu lajangnya sebelum menikah. Mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan karena nggak ada yang lain. Kak, sapaannya dari Lampung. Bu Ana tuh kemarin diajarin waktu ngisi media literasi di Lampung. Tabik pun gitu ya. Gimana? Oh ya, Bu, ya tabik pun. Nah, jawabannya ya pun. Ya pun gitu ya. Itu apa kabar gitu Kak? Maksudnya. Bisa dikira gitu sih, Bu. Apa kabar? Baik jawabannya. Oh. Oke. Teman-teman lain ada yang mau bertanya pada Kak Andra? Ada yang ingin bertanya dari teman-teman kepada Kak Andra atau sudah paham?
Oke. Oke, terima kasih untuk Anda. Hal baru lagi, yang akhirnya kita juga ngerti ya teman-teman, jadi bagaimana sih, yang sudah dijelaskan sama Kak Andre tadi itu, menjadi wawasan baru buat kita semuanya. Oke, mungkin untuk yang terakhir, dari Kak Salsabila ya? Halo Kak Salsabila, apakah bisa on cam dan on mic? Atau mungkin Kak Amalia dulu, ini Kak Amalia sudah hadir kembali ya. Kak Amalia silakan. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Amalia. Perkenalkan, nama saya Amalia Ada Hasana dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Jadi, saya di sini mau membawakan tentang suku Kaili, yaitu suku asli dari Sulawesi Tengah, gitu, di Kota Palu. Nah, minta maaf sebelumnya karena saya bukan orang suku asli Kaili, saya pun sukunya suku Jawa, jadi saya masih belajar juga tentang Kaili. Nah, jadi kalau di Kaili itu ada banyak terbagi begitu. Jadi ada berapa ya? Ada banyak banget bahasa yang dipakai di Kaili, cuman dia masih satu rumpun gitu, masih satu rumpun. Jadi bahasa yang di Kaili itu ada Kaili Ledo, Kaili Tara, Kaili Rai, Kaili Doi, kemudian ada Unde, ada Ado, Edo, Daa, Moma, Baree. Dan itu semua yang saya sebut tadi itu artinya tidak. Nah, kemudian kalau untuk bahasa-bahasa keseharian di sini, saya lebih sering mendengarkan bahasa Indonesia sih sebenarnya. Cuman kalau kayak gimana ya, bahasa keseharian lah seperti itu, biasanya kita kalau di sini, kalau memang orang Kaili asli, biasa kalau bapak manggil kayak macam manggil kamu itu dia biasanya pakai bahasa Kailinya komiu. Baru astagfirullahaladzim, suruh pakai logat sini. Terus kalau aku itu yaku. Terus di sini juga ada tabe. Tabe itu artinya permisi. Nah, terus kemudian kalau mereka itu dorang, kalau kami itu sampai sufu. Habis itu terus apa lagi ya? Kami itu juga bisa jadi kayak saya ngomong nih kan, kami ini dari Palu, kayak sukunya begini-begini. Nah, kami yang saya maksud di situ adalah saya. Terus ada juga ledo. Ledo itu artinya tidak. Terus kalau untuk panggilan paman atau tante, kalau paman itu mangge, kalau tante itu ina. Terus kalau panggilan untuk anak perempuan dan anak laki-laki, untuk anak perempuan itu panggilannya dei, untuk anak laki-laki itu yojo. Terus ada juga kalau mau bilang terima kasih itu songgompuasi. Nah, itu kalau untuk bahasa-bahasanya sih. Nah, terus kalau untuk kebudayaan di sini itu ada banyak. Cuman yang paling saya tahu itu bukan yang paling saya tahu sih, yang saya tahu itu ada adat Balia. Adat Balia itu dia tentang penyembuhan gitu, tapi menggunakan mana ya? Tunggu bentar. Nah, nih. Adat Balia itu upacara ritual pengobatan yang bersifat non medis. Terus dia penyembuhannya itu dengan cara orang yang sakit itu di tengah, terus ini dipimpin oleh satu orang, itu dibilang dukun begitu kan, katakanlah dukun seperti itu atau tetua yang disebut dengan Tinanubalia. Nah, jadi Tinanubalia itu bakalan ngelilingin yang sakit, terus dia itu kayak membaca syair-syair yang mengagungkan Tuhan begitu, dan jadi berisi pujian-pujian supaya
yang kena sakit ini bisa dihilangkan penyakit-penyakitnya. Yang itu sih yang saya tahu tentang kebudayaan. Nah, terus di Kota Palu itu, kalau kalian bisa ke Palu, kalian bukan apa gimana? Kalau kalian sudah injak Palu, kalian harus cobain yang namanya kaledo, utakelo dengan duo sole, utadada, palumara. Itu makanan ya, guys. Nah, terus kalau kalian juga pernah dengar itu di Sulawesi Tengah itu ada satu daerah yang bisa dikatakan apa ya, sempat viral pada masanya sih. Jadi dia ini pernah masuk di acara Tukul Jalan-Jalan itu zaman tahun berapa gitu. Itu salah satu daerah namanya Uwentira. Mungkin kalian pernah dengar itu dia daerah apa sih? Itu sebenarnya cuman hutan, cuman untuk orang-orang yang mata tipis itu bisa ngelihat sesuatu yang berbau-berbau roh, apa sih namanya, berbau-berbau mistis gitu. Apa lagi ya? Hanya itu sih Kak, nggak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya pada Kak Amalia terkait kebudayaan? Ya, silakan. Tadi sempat dibahas Uwentira. Mungkin bisa jelaskan ya, saya pernah dengar Kak, Uwentira itu kota yang hilang. Betul tidak Kak? Oke. Jadi ini saya jawabnya sepengetahuan saya saja. Nah, yang saya tahu Uwentira itu dia daerah di tengah, gimana ya? Uwentira itu letaknya di tengah antara Kota Palu dengan Kabupaten Parimo. Itu kayak jalan tol gitu dan jalan yang biasa dilalui. Kalau kita dari Kabupaten Parimo mau ke Kota Palu. Nah, itu tuh sebenarnya cuman hutan belantara. Cuman kalau katanya kalau orang-orang yang bisa ngelihat hal-hal mistis begitu itu katanya kota hilang, yang katanya kota Uwentira itu adalah kota emas yang semuanya itu terbuat dari emas. Dan terus ada pantangan-pantangan juga kalau kayak macam lewat di situ, biasanya pantangannya itu harus klakson 3 kali. Maksudnya kita kalau lewat situ harus klakson motor atau mobil itu kan 3 kali. Terus katanya juga nggak boleh pakai baju warna kuning karena Uwentira itu identik dengan warna kuning. Kalau kamu pakai baju warna kuning ke sana, bisa-bisa kamu diculik sama orang Uwentira gitu, katanya. Hanya itu sih yang aku tahu. Oke. Sudah cukup untuk Kak Husnul Raja. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Kak Amalia. Iya, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Amalia atas presentasinya. Menarik sekali. Saya juga pernah dengar itu yang Tukul Jalan-Jalan itu, sepertinya juga pernah nonton. Iya. Oke, terima kasih Kak Amalia. Ya, terima kasih Kak Salsabila. Oke, untuk Kak Salsabila, apakah sudah bisa on mic dan on video? Untuk Bu Ana, apakah kita menunggu Kak Salsabila atau bagaimana, Ibu? Iya, sebenarnya Bu Ana penasaran sama wajahnya Kak Salsabila. Sejak kita bertemu pertama kali, kayaknya belum pernah on cam. Halo, Kak Salsabila. Kak Salsabila. Mungkin nggak bersama kita, baik ya. Kak Eca, nanti mungkin bisa dipandu, Bu Ana yang bantu untuk spotlight di Zoom-nya. Diurutkan aja sesuai dengan keinginan Kak Eca ya sebagai pemandu di siang hari ini. Kayak closing statement gitu dari teman-teman mahasiswa semua tentang apa yang paling membanggakan dari kebudayaan teman-teman. Jadi misalnya kalau Kak Joshua dari orang Minahasa itu apa yang paling membanggakan? Dari misalnya saja Kak Milda dari Toraja itu apa yang membanggakan? Terus kemudian Kak Andra misalnya dari Lampung gitu, apa yang membanggakan dari adat istiadat di Lampung? Gitu ya, secara bergantian Kak Eca. Jadi closing statement 1 menit aja masing-masing ya. Oke, silakan Kak.
Mungkin dipikirkan ya buat teman-teman. 3 detik. Oke, mungkin dari Kak Kak Nur Hikmah, silakan apa yang membawakan dari daerah Kakak? Ya Kak, mungkin kalau dari saya sendiri di daerah saya itu saya ingin paling bangga ya ceritanya dengan adanya perahu pinisi. Karena di daerah saya itu tempat pembuatan pinisinya itu dan setelah dibuat itu mereka itu mengirim ke luar negeri ceritanya begitu. Ya itu salah satunya yang paling saya banggakan di daerah saya, perahu pinisinya. Oke, terima kasih Kak Nur Hikmah. Langsung aja kita lanjut ya. Oke, untuk Kak Yosua, apa yang dibawakan dari daerahnya? Baik, Kak. Kalau dari saya, yang paling saya banggakan dari orang Minahasa itu rasa kebersamaan dan toleransinya. Jadi walaupun di Minahasa itu sebagian besar agamanya agama Kristen, namun orang Minahasa tetap mengemukakan yang namanya toleransi. Makanya di Minahasa itu jarang terjadi konflik antar agama. Itu Kak. Oke, toleransi yang tinggi ya, Kak Yosua. Iya Kak. Oke, langsung aja kita lanjut. Untuk Kak Amalia nih, Kak Amalia dari tadi kayaknya udah berpikir-pikir, kira-kira apa? Oke, baik. Jadi yang paling saya tahu untuk di Kota Palu itu kan sukunya suku Kaili ya. Nah, orang Kaili biasa menyebutnya Tokaili gitu. Nah, kalau yang paling dibanggakan itu adalah sebutan tentang Sintubu. Sintubu itu artinya gotong royong, di mana orang Kaili itu sangat menjunjung tinggi yang namanya gotong royong. Jadi ketika ada itu gotong royongnya mereka itu sangat kuat. Jadi meskipun kayak nggak perlu disuruh, jadi kalau ada sesuatu ya langsung bantu-bantu gitu, langsung gotong royong, rasa gotong royongnya itu yang sangat tinggi, seperti itu Kak. Oke, langsung aja kita lanjut. Terima kasih untuk Kak Amalia. Untuk Kak Renata silahkan. Baik, terima kasih. Hal yang saya banggakan dari daerah saya yaitu ada satu bukan adat tapi kebiasaan yang dilakukan oleh daerah kami yaitu cium idong. Itu biar bukan bersaudara juga tetapi bertemu dengan siapa saja kita cium idong. Tetapi karena COVID jadi tidak kebiasaan ini mulai diturunkan mulai seperti tidak terlalu sering digunakan lagi cium idong sekarang. Cium idong itu apa, Kak? Cium hidung Kak, itu cium hidung. Ya, cium dengan hidung. Mau bersaudara atau tidak bersaudara, kalau ketemu di acara, di perayaan manapun pasti akan ada cium hidung. Karena kalau lagi musim-musim corona gini gimana Kak? Kalau musim corona begini dikurangi Ibu kebiasaan cium hidung ini. Jadi hanya dengan namaste begitu Ibu. Kecuali dalam saudara yang di dalam rumah masih bisa cium hidung. Terima kasih. Oke, thank you Kak Renata. Oke, untuk selanjutnya untuk Kak Husnul Raja, silakan. Ya Kak, jadi budaya yang membanggakan itu ya gotong royongnya masyarakat gitu. Saya sendiri langsung pernah dengar langsung ibu-ibu bilang mau sesibuk apa mereka, mau sebanyak apa urusan mereka, kalau ada tetangga yang butuh mereka akan langsung utamakan membantu tetangganya, mempersiapkan segala kebutuhannya, entah itu acara pernikahan atau misalnya pemakaman, itu semua akan langsung bergotong royong ke rumah orang yang membutuhkan begitu. Meskipun tidak ada misalnya digaji atau bagaimana, pokoknya benar-benar dorongan hati untuk membantunya itu kuat. Oke, thank you Kak Husnul Raja, terima kasih. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Untuk Kak Andra, silakan.
yang paling di Lampung itu ada Kapisnya, Kak. Itu dia sudah go nasional dan juga bahkan sudah go internasional. Juga ada pernah dipakai untuk mengikuti ajang Miss Universe tahun 2015 hingga 2017. Oke, thank you untuk Kak Andra, terima kasih. Oke, langsung aja kita lanjut. Untuk Kak Milda, silakan Kak Milda. Baik Kak, jadi yang paling saya banggakan dari Toraja itu yaitu sifat kekeluargaannya. Itu nyata pada upacara-upacara kematiannya. Walaupun kayak ini hanya pesta kematian, mereka rela mengeluarkan apapun, biaya besar-besar apapun, itu demi menghormati orang yang sudah mati. Bahkan orang yang sudah mati pun, yang mereka sayang itu dianggap masih benar-benar hidup, dikasih makan, minum, dan sebagainya. Terima kasih Kak Milda. Terakhir, untuk Kak Nur Syahreni, silakan. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya saya juga merasa bingung apa yang paling membanggakan karena banyak sekali budaya dan kesenian-kesenian yang ada di Makassar dan saya sangat bangga dengan itu. Tapi mungkin yang paling sering saya dengar kalau ada orang Jawa, orang lain yang tahu bilang saya ini orang Bugis, langsung berpikir, oh pasti uang paniknya mahal. Jadi merasa di Bugis Makassar itu kita memang harus menjaga diri, menjaga sikap dan perilaku dengan adanya budaya Silik Napace. Oke, mungkin, baik. Ya, terima kasih ya Kak ya. Ya, Bu. Ya, Kak Eca boleh di closing Kak Eca untuk sesi kita siang hari ini. Nanti kemudian Bu Ana akan menyampaikan beberapa hal yang penting. Kak Eca masih mute. Sorry. Maaf. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting siang hari ini. Tetap semangat walaupun kita masih online. Kita berdoa aja semoga modul Nusantaranya bisa offline supaya kita bisa main-main bareng di sini. Oke, terima kasih banyak. Untuk itu, pertemuan kita di Zoom meeting kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Oke. Baik, terima kasih Kak Eca. Untuk seluruh mahasiswa di chat box itu Bu Ana udah kirimkan daftar hadir, silakan diisi ya. Kalian punya waktu 3 menit sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi ceritanya gini nih ya. Ini mahasiswa pertukaran seluruh Indonesia sepertinya sedang mendesak Mas Menteri untuk bisa luring. biarpun kuliah yang mata kuliah lainnya itu daring boleh, tapi yang luring ya, tapi yang modul Nusantara harus luring katanya gitu. Jadi supaya kalian bisa moving ke sini. Nah, besok itu rencananya Bu Ana, dosen-dosen modul Nusantara yang lain itu akan menghadap Pak Rektor. Jadi kalau selama ini kan memang kebijakannya di Unmer itu masih daring. Nah, tapi dengan kondisi ini dan besok kita menunggu pengumuman juga dari Dikti ya, petunjuk untuk luring itu seperti apa. Nanti kemungkinan besok akan dikirimin oleh Pak Jati selaku PIC, itu adalah ini ya, data-data seluruh mahasiswa kalian semua tentang kesiapannya. Jadi mau luring atau mau daring, yang jelas kalau emang mau luring ya nanti kita siapkan gitu. Kalau tetap mau tinggal di sana juga nggak apa-apa. Jadi itu kan pilihan-pilihan ya, yang jelas kita semua akan mempersiapkan diri kehadiran kalian di sini. Nah, tentu saja minggu depan kemungkinan besar, karena kan pasti kalau mau datang ke Malang kan perlu prepare ya, tiket pesawat apa segala macam. Jadi
kemungkinan untuk yang pertemuan minggu depan Bu Ana juga akan cari lagi nih dari modul-modul yang sudah ada itu mana yang akan naik gitu. Jadi kemudian ada perubahan jadwal. Jadi jadwal-jadwal yang di bawah itu kemudian akan yang memungkinkan untuk kayak misalnya bedah film itu kayaknya kalau Zoom gini kan nggak masalah gitu ya. Jadi itu mungkin nanti akan kita dulukan. Sementara yang kalian nanti harus datang ke venue-venue, mengenal lebih dekat masyarakat Malang itu kalau memang nanti diizinkan oleh Tuhan ya, oleh Allah untuk datang ke Malang. Nah baru itu kita lakukan. Ini strategi aja supaya nanti pas sudah datang ke Malang ternyata cuma ketemu meeting-meeting kan nggak seru ya. Jadi kalau udah datang ke Malang ya kita pergi-pergi. Termasuk ada kegiatan kalian yang ternyata ini ya terkait dengan kontribusi sosial ya. Jadi kontribusi sosial itu bagaimana mahasiswa melakukan sesuatu yang sifatnya itu mungkin semacam charity atau kegiatan-kegiatan seperti itu kepada masyarakat. Bu Ana pikir tadinya itu bisa dilakukan di daerah masing-masing, tapi ternyata tidak. Jadi charity itu atau gampangnya ya, atau yang kontribusi sosial itu harus dilakukan di kampus tujuan. Jadi kontribusi sosialnya harus di Malang gitu. Nah ini yang memang akhirnya membuat kita berupaya keras supaya kalian semua bisa hadir di Malang ya, barang 3 bulan 4 bulan lumayan kan ya, bisa mengenal tempat lain selain di kota-kota kita semua. Jadi saya kira itu. Ini pertemuan keberapa ya? Sebentar. Keberapa? Kalian ada yang ingat nggak? Ini refleksi 2. Itu ada Kak Salsabila loh. Baru muncul. Hai Kak Salsabila. Kamu lagi di jalan? Lagi tidak nyetir kan? Lagi di jalan, Bu. Tapi nggak nyetir kan? Enggak ya? Ini acaranya udah mau selesai tapi Kak. Tadi kita cerita-cerita, oh iya baru ingat Bu Ana kayaknya Kak Salsabila pernah ada join sekali gitu ya. Oke, jadi ditulis aja di situ bukan pertemuan keberapa tapi ini adalah refleksi 2 ya. Oke. Memang ini presensinya ini kayaknya bisa diisi apa aja kalau mau, tapi nanti tetap ada cross check-nya. Jadi ada dari screenshot, nanti akan di cross check oleh admin siapa yang benar-benar hadir di sesi tersebut. Begitu. Terus Bu Ana juga sepertinya salah kemarin ketika mengupload di Hispada itu untuk ini ya kuis pertanyaan-pertanyaan harusnya itu di tes ya. Tapi ternyata Bu Ana masuknya di assignment, jadi ya apa nanti kita koreksi bareng-bareng lah. Bu Ana tuh kayak ngeblank gitu, jadi Bu Ana pikir assessment di situ, padahal assignment. Jadi justru di situ hanya reportnya Bu Ana selaku dosen. Jadi nanti kalau misalnya Bu Ana nanti minta kalian untuk mengupload lagi atau apa, tapi Bu Ana usahakan dari data yang itu nanti Bu Ana replace. Tapi kalau emang harus seperti itu, mohon bisa dibantu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Nanti setelah sampai di setengah semester, jadi kita itu ada 25 pertemuan modul Nusantara. Ini luar biasa modul Nusantara ya. Kuliah aja cuma 16 kali pertemuan dipotong UTS dan UAS. Modul Nusantara itu langsung 25. Jadi nanti kalau sudah pertemuan ke-12, kita akan review. Nggak ada tes yang aneh-aneh, tidak ya. Jadi mereview apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nanti tesnya kayak gitu. UTS-nya bentuknya ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk pertemuan kita siang hari ini. Senang sekali bisa mendengarkan cerita kalian semua. Terima kasih Kak Eca sudah memandu kita. Kita ketemu minggu depan. Bu Ana itu sebenarnya dari kemarin itu sudah mau mengumumkan sejak Kamis kalau modul Nusantara hari Minggu, tapi lupa karena lagi persiapan wisuda kebetulan jadi panitia gitu ya. Karena memang wisudanya daring ya, jadi agak-agak merepotkan gitu. Makanya mohon maaf Bu Ana karena memberikan pengumumannya mendadak. Nah, apakah minggu depan kita akan modul Nusantara di hari Sabtu dan hari Minggu? Sejak hari Kamis nanti Bu Ana sudah akan infokan ya. Mohon Bu Ana diingatkan di grup di hari Kamis. Apakah kita akan bertemu di hari Minggu atau di hari Sabtu? PPKM di Malang level 3 Kabupaten Malang. Mudah-mudahan makanya sambil kita mempersiapkan nanti udah naik di level 2, jadi lebih bebas ya. Tapi kalau ini kayaknya udah
kayak denger sih, ya gini ya, tentang COVID itu kalau dulu itu kan memang kayaknya tetangga-tetangga di tangganya Bu Ana itu satu RT itu kayaknya yang kena itu hampir 75% ya yang terinfeksi. Sekarang itu udah nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan memang sudah akan hilang sama sekali, jadi kita lebih bebas beraktivitas. Oke, gitu ya Kak Amalia ya. Ini pertemuan keberapa tadi udah Bu Ana jawab, jadi ini refleksi 2, PPKM-nya masih level 3, nggak tahu tuh Kota Malang kenapa seperti itu datanya. Padahal jalan-jalan udah macet Kak. Jadi beneran, kemarin enaknya kalau pas PPKM, pas itu tuh jalanan sepi, jadi Bu Ana bisa ngebut, nyampe kampus itu bisa 20 menit nyampe kampus. Sekarang kembali lagi ke semula, 1 jam dari rumah ke kampus. Jauh, rumahnya Bu Ana soalnya di atas gunung. Jadi jalanan sudah macet, aktivitas sudah banyak, anak-anak sudah sekolah, makanya macet kalau pagi. Karena Malang itu kotanya kecil, jadi sebenarnya kemana-mana enak sih, deket, mau sini deket itu, tapi itu tadi macetnya. Nah, nanti kalau kalian memang ridhoi ya untuk datang ke Malang, nanti nyari kosnya deket-deket kampus, jadi nggak usah pakai motor, jadi cukup jalan kaki bisa. Kak Eca punya PR loh, Kak Eca nyariin tempat kos yang deket BM itu Kak Eca. Di tempat saya masih 03, Ibu. Oke, 03 nanti bisa tinggal di rumah Kak Eca yang deket Balai Merdeka. Ini cariin ya Kak, yang untuk cowok cewek-cewek dulu. Kalau cowok-cowok cuma 2 gampang deh. Di sebelahnya FEB itu di Mahardika itu juga masih kosong. Yang cewek-cewek nih. Ya, Kak Eca ya bantuin ya. Oke. Baik, Bu. Besok kalau Bu Ana misalnya nggak ada Pak Rektor ditanyain, emang udah ada tempat tinggal? Bu Ana bilang udah ada loh ya. Iya, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Selamat pagi ya, Zoom-nya ya. Dadah.